Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, dalam pembahasan matematika, kita akan mempelajari tentang perbandingan. Nah, untuk perbandingan ini merupakan materi pertama yang ada di semester 2 di kelas 7. Nah, yang akan dibahas dalam materi perbandingan itu ada 4. Yang pertama itu adalah perbandingan itu sendiri. Yang kedua itu adalah skala. Yang ketiga adalah perbandingan senilai. Dan yang keempat adalah perbandingan berbalik nilai. Tapi dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas 2, yaitu perbandingan itu sendiri apa dan skala. Yuk kita belajar matematika. Nah, sekarang perbandingan. Dua besaran A dan B yang memiliki satuan yang sama, ini dijelaskan harus satuan yang sama, dapat dinyatakan dalam A bagi B atau A per B. Nah, tapi walaupun tulisannya A bagi B, ini dibacanya A banding B. Ini A per B juga dibacanya A banding B. Contohnya, di toko A, harga sebuah kemeja adalah Rp96.000 dan harga sebuah sepatu adalah Rp128.000. Tentukan perbandingan harga kemeja dan harga sepatu. Nah, lihat yang ditanyakannya harga kemeja dulu, baru harga sepatu. Berarti kemeja per sepatu kita pakai yang ini ya. Pakai penulisan yang ini. Oke, harga kemeja itu sama aja 96.000, harga sepatu itu 128.000. Kita sederhanakan, nolnya ini punya 3, bisa kita coret. Dan semuanya itu bisa dibagi 32, ini kayak penyederhanaan sebuah pecahan. Maka hasilnya itu adalah 3/4. Atau bisa ditulis dengan 3/4 atau 3/4. Seperti itu. Contoh kedua, Rita memiliki pita sepanjang 30 cm dan Ani memiliki pita sepanjang 1 meter. Tentukan perbandingan panjang pita Rita dan Ani. Jawab, kita pakai yang bagi ya. Pita Rita berbanding pita Ani. Oke, pita Ritanya itu adalah 30 cm. Dan pita Ani itu adalah 1 meter. Karena dalam pengertian perbandingan harus menggunakan satuan yang sama. Di sini sentimeter, di sini meter. Jadi salah satu dipindahkan. Nah, ini disarankan yang memindahkannya yang besar ke yang kecil saja ya. Dari meter ke senti. Jadi kita rubah yang 1 meternya itu jadi 100 cm. Maka bisa ditulis 3/10. Kalau ini kita coret nolnya kan sederhanakan. Maka jadi 3/10. Atau dapat dinyatakan 3/10. Secara umum, rumus perbandingan adalah yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Jadi yang per ini adalah tentang perbandingannya itu berapa. Nah, di mana yang atas itu berkaitan dengan yang ditanyakan dan yang bawah itu berkaitan dengan yang diketahui. Contoh, perbandingan berat badan Dani dan Ega adalah 5/6. Maka di sini Daninya itu adalah 5 dan Eganya itu adalah 6. Jika berat badan Dani adalah 45 kg, maka berat badan Ega adalah, berarti di sini yang ditanyakan adalah berat badan Ega sebagai yang ditanyakan. Sama dengan yang ini, berarti perbandingan yang ditanyakannya itu adalah si Ega. Eganya itu adalah 6. Per yang diketahuinya hanya berat badannya Dani, berarti 6/5 dikali 45. Kita coret untuk 5 dan 45-nya itu, ini jadi 9. Maka hasilnya itu adalah 9 dikali 6-nya itu 54 kg. Jadi untuk berat badan Ega adalah 54 kg. Lalu selanjutnya, untuk contohnya,
perbandingan kelereng Ardan dan Galang adalah 3:7. Seperti ini, 3 sebagai si Ardan dan Galangnya itu adalah 7. Dan jumlah kelereng mereka. Nah, yang diketahui itu adalah jumlah kelereng mereka berdua adalah 50. Tentukan jumlah kelereng Ardan, kelereng Galang, dan selisih kelereng mereka. Oke, jawab. Yang pertama, kelereng Ardan. Ardan itu adalah 3, berarti di atasnya itu 3. Nah, di bawahnya itu 3 ditambah 7. Kenapa 3 ditambah 7? Karena yang diketahuinya adalah jumlah kelereng mereka. Maka perbandingannya itu adalah jumlah perbandingan mereka, yaitu 3 ditambah 7. 3 per 3 plus 7 dikali 50. Atau kita sederhanakan 3 per 10 dikali 50. Di mana 10 sama 50 ini bisa dicoret, yaitu 5. Maka hasilnya adalah 15 kelereng yang punyanya Ardan. Selanjutnya, bagaimana yang punya Galang? Ya sama, tapi Galang itu adalah perbandingannya adalah 7. Berarti 7 per 3 ditambah 7 dikali 50. Maka hasilnya adalah 7 per 10 dikali 50, di mana 10 sama 5, nolnya dicoret, jadi 7 dikali 5, yaitu 35. Bagaimana selisih kelereng mereka? Ya sebenarnya kita bisa mengurangkan dari 35 dikurangi 15 itu udah selesai. Ya kan, dari 35 ini dikurangi 15 ini bisa selesai. Tapi seandainya pertanyaannya itu langsung tentukan selisih kelereng mereka. Kalau kita mencari satu-satu, Ardannya berapa, Galangnya berapa, itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Makanya untuk mencari selisih, kita bisa melihat perbandingannya. Kenapa 7 dikurangi 3 atasnya? Karena selisih dari 7 sama 3. Yang ditanyakan kan selisihnya. Maka perbandingannya juga harus selisihnya juga. Yaitu 7 dikurangi 3. Maka jadi 4 per 10 dikali 50. Di mana 10 sama 50 dicoret jadi 5. Maka hasilnya adalah 20. Itu adalah tentang perbandingan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang skala. Nah, skala adalah perbandingan jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada gambar itu biasanya satuannya cm dan jarak sebenarnya satuannya adalah kilometer. Misal, ada skala 1:800.000. Artinya, setiap 1 cm pada gambar itu mewakili 800.000 cm, atau kita sederhanakan 8 km jarak sebenarnya. Berarti kalau 2 cm, nanti otomatis ini jadi 16 km dan seterusnya. Nah, di sini ada segitiga, biasanya ada beberapa yang menggunakan segitiga. Tapi ini konsepnya di beberapa buku itu berbeda-beda. Tapi di sini kita ambil yang secara umum saja. Bagaimana untuk menentukan ini? Skala. JS itu adalah jarak sebenarnya, S itu adalah skala, dan JP itu adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar. Nah, kalau atas sama bawah itu dibagi, atasnya dibagi bawah, tapi kalau samping-sampingan kayak gini itu dikali. Nah, jadi gini, seandainya kita mencari JS, maka kita JS ini ditutup. Maka otomatis tinggal S sama JP. Berarti skala dikali jarak pada peta. Kalau kita mencari S, berarti S-nya kita tutup. Maka rumusnya itu adalah JS dibagi JP. Begitupun juga dengan mencari JP. Berarti JS dibagi S. Oke, kita langsung ke contohnya. Skala sebuah peta adalah 1:640.000. Berarti setiap 1 cm mewakili 640.000 cm.
Jika jarak kota A dan kota B pada peta adalah 15 cm, maka jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah, berarti kita nyari JS. Kalau kita JS itu ditutup, maka tinggal S dikali JP. Di mana S-nya itu adalah, kita ngambilnya ininya saja ya, jadi satunya nggak usah dipakai. Langsung aja ke 640.000 dikali JP-nya itu adalah, jarak pada petanya adalah 15 cm. Maka kita kalikan hasilnya adalah 9.600.000 cm. Atau kalau kita rubah ke dalam kilometer, itu nolnya dihilangkan 5. Jadi 96 km. Selanjutnya, contoh kedua, jika skala sebuah peta adalah 1:50.000, jika jarak sebenarnya antara dua wilayah atau dua kota itu adalah 20 km, maka jarak pada peta adalah, berarti kalau kita melihat segitiga itu, kita akan dapat JP itu adalah JS dibagi S, di mana JS-nya itu adalah 20 km dan S-nya itu adalah 50.000. Nah, 20 km itu harus kita rubah ke dalam cm. Maka kita dapat yaitu 2 juta dibagi 50.000. Kita sederhanakan. Ini nolnya kan bisa coret 4 ya sebenarnya. Nah, 200 dibagi 5 yaitu 40 cm. Maka kalau kita lihat dalam peta, jarak dua wilayah itu hanya 40 cm. Nah, sekarang contoh lagi, jika 5 cm pada peta mewakili jarak 90 km, tentukan skala peta tersebut. Rumus skala itu adalah JS dibagi JP, di mana JS-nya itu adalah 90 km dan JP-nya adalah 5 cm. 90 km kita rubah ke dalam bentuk cm, yaitu 9 juta dibagi 5, yaitu 1.800.000. Artinya, skala pada peta tersebut adalah 1:1.800.000. Seperti itu. Ya cukup materi kita tentang perbandingan di bagian awal ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.